udah, yang penting bukan hidup lo berantakan. Yuk. Kita lihat dulu nih. Biasa di sini nih yang berantakin. Oh, boleh deh. Wah. Tuh, lihat tuh. Tuh, pasti dipakai ini ntar lagi nih. Enggak. Enggak ya? Iya, hilang. Oh, keren banget. Bagus. Nyanyi lagi. You are beautiful. Beautiful. Ya. Keren gak? Keren gak? Kok ini lo tinggal di winter collection gini gimana sih semuanya? Kenapa semuanya baju anget? Lu kemana? Aku Lu suka jelas panas. luaran gitu. Oh. Suka luar-luaran, terus ini tuh lucu. Itu bisa diapain? Giniin biar cute. Cute banget. Ini tuh buat ini loh, tacap. Ada bolanya 2. Aduh. Nah, selimutnya gede banget tuh. Coba kita lihat ya. Selimut mana ya? Tetangga. Mana Muksin? Nih. Tuh. Bukan, kalau ini bukannya saya sombong ya. Kan mobil banyak, Wush. tapi rumahnya kecil. Saya mobilnya nggak tahu taruh di mana, Pak. Mobilnya kepanasan. Mobilnya kepanasan. Makanya ditutupin ini. Oh, ini tuh buat nyelimutin ini biar nggak panas. Iya, jadi bukan selimut tetangga. Ya, ini panas banget loh, by the way. Ini matahari berapa di daerah sini ya? Kita duduk dulu dah. Duduk Silakan. sini. Aduh. Duh, gimana nih tanaman? Kembali ke hal serius sekarang. Hal serius. Lo kenapa cabut dari Cherry Bell sih? Itu kan nggak serius deh. Serius lah. Udah lampau. Udah lampau. Asik. Udah lampau. Berapa lama berarti gabung di Cherry Bell kali? Sebenarnya sih udah hampir 5 tahun. 5 tahun bergabung. Emang sebenarnya Februari nanti itu udah 5 tahun bersama Cherry Bell kontraknya kan. Tapi kan sebelum kontrak itu ada, kita itu udah 1 tahun bareng. Kan banyak yang bilang ya kalau Cherry Bell itu salah satu girl band yang pelopor lah ketika muncul awal-awal. Lumayan banget gitu waktu itu prestasinya gitu kan. Lumayan ya. Kenapa lo keluar dari band yang segitu gede? Mungkin banyak artis juga yang udah mengalami yang namanya tuh nggak nyaman sama manajemen gitu. Dimana awalnya tuh kita sama-sama naik, tapi pas udah di atas kayak dikerjainnya nggak bareng-bareng gitu. Kalian dikerjain di situ? Maksudnya Dijalaninnya nggak menjalaninya bareng-bareng gitu. Bener nggak bahwa katanya ada yang bilang Siapa tuh? ada deh. Katanya Cherry Bell ini pecah karena masalah pembagian sesuatu. Mungkin nggak? Pembagian sesuatu, mungkin. Bener. Bener. Pembagian apa? Apalagi kalau bukan money. Ya, jadi maksudnya kayak royalti belum keluar gitu. Terus kayak kerja Rodi gitu. Ya? Juga ya. Sebenarnya masih mau bareng-bareng gitu. Kalau misalnya semuanya mau keluar bareng-bareng kan yang keluar tuh cuma 6. Yang 3 masih lanjut. Kalau misalnya mau keluar ber-9 sih masih mau banget bareng-bareng yang ber-9 gitu. Oh, keluar ber-6 barengan itu namanya bukan cabut, Kak. Bedol desa. Kamu tahu nggak kenapa 3 orang itu tetap bertahan di Cherry Bell? Aku sih nggak gitu tahu gimana-gimananya. Yang pasti aku tahu itu Novi. Karena Novi baru. Jadi kontrak aku sama kontrak dia tuh beda. Jadi dia nggak bisa keluar gitu aja. Duh, banyak banget fans yang kecewa. Karena Ya, pasti. tiba-tiba hilang aja gitu nih 6 orang personil ini ya kan. Dan mereka juga banyak yang akhirnya bertanya-tanya gitu. Ini kenapa sih kok nggak mau tetap stay demi fans yang udah juga membesarkan nama mereka. Kalau jawabannya Feli gimana buat para fans di luar sana? Kalau aku sih yang penting kita semua tuh masih berkarya di tempat yang sama gitu di dunia entertain, walaupun kita cari kerjaannya tuh di tempat yang berbeda, tapi kerjaannya kan masih sama kan di situ-situ aja, jadi bakal ketemu juga. Terus emang menghibur semua orang juga, masih nggak yang vakum gitu nggak ngapa-ngapain. Toh fans juga masih bisa ngeliat kegiatan kita tuh ngapain. Kita juga masih bisa bareng-bareng kalau misalnya ada job bareng-bareng, kita masih tetap jalan berenam. Tapi gue bisa ngerasain sih, maksudnya pemirsa Eksis juga pasti tahu ya, untuk cabut dari sebuah grup yang sudah membesarkan namanya tuh pasti nggak gampang. Ketika saya keluar dari Smash waktu itu juga emang aku Morgan. Aku Morgan, masa nggak kelihatan sih? Guten Morgan.
Sebelum jadi anggota Cherry Bell sendiri kan sebenarnya Feli sudah berkarir di entertainment. Pernah juga jadi model kan waktu itu kan. Nah, awalnya ketika akhirnya jadi model gimana ceritanya, Bu? Aku suka kayak di foto gitu. Terus akhirnya ditawarin lah sama teman-teman aku, mau nggak ikutan foto-foto hunting gitu biasanya. Terus ya udahlah ikut-ikutan, ternyata seru juga. Tapi nggak yang sampai catwalk gitu-gitu, cuma foto doang. Tahu kan kenapa? Badannya pendek, nggak bisa catwalk. Kalau Bukan. catwalk kan harus tinggi-tinggi orangnya. Kamu nggak pendek, Tapi- orang lain yang terlalu tinggi. Sama dong. Kalau sekarang tiba-tiba ada tawaran untuk kembali ke Cherry Bell, kamu mau nggak? Susah ya? Kenapa? Dengan kondisi yang udah disesuaikan deh, Feli maunya apa? Pokoknya manajemen tidak ingin kehilangan kalian berenam. Yuk, kalian berenam bergabung lagi bersama dengan Cherry Bell. Kita penuhi keinginannya, mau nggak? Mungkin mau, tapi dengan manajemen yang berbeda. Oh, berarti masalahnya memang dengan manajemennya. Kalau diajak gabung Smash, mau nggak? Beda, kan beda. Beda. Aku tahu sih, mereka temen aku semua. Hey, hey, hey! Kalau Seven Icon tuh kan pernah dibilang katanya gontok-gontokan sama Cherry Bell. Kayaknya orang-orang kesannya Seven Icon sama Cherry Bell itu adalah grup yang bermusuhan. Enggak. Bener nggak sih? Kalau musuhan sih enggak. Mungkin karena kayaknya. kalau di TV itu selalu disaing-saingin gitu Iya. loh. Misalnya battle dance tuh pasti sama Seven Icon. Tapi kayaknya pas udah battle itu mereka kalah ya. Karena mereka ngomong, nggak kuat, nggak kuat. Masuk yuk, ayo kita masuk. Tau nggak sih, Feli ini punya koleksi ya, koleksinya. Koleksinya luar biasa, kakak. Shoot dulu nih. Harus lihat dulu. Yeah. Ayo kita masuk. Tapi ngomongin masalah uang, Iya. kemarin ketika berkarir sebagai penyanyi gitu ya. Ya ilah. Ngapain, Pak? Kok kayak boy band gitu. Biasa banget. Oh, ini nih koleksinya nih. Sambil duduk ya. Yuk. Wah, keren. Maaf saya lepas ya pemirsa. Panas. Nah, Ini dia koleksi. Ini koleksinya. oh, ini apa? Ini makanan, nggak apa-apa sih. Lapar. Nih. Tuh, ini uang-uang kuno zaman dulu belum ada uang Indonesia. Udah dibikinin nih sama Belanda. Ampun, dari zaman Gitu. Belanda. Jadi ini adalah uang-uang kuno nih sebenarnya. Kita lihat di Ya. sini ada uang dari tahun 40. 43. 1943. Yang ini. Ini 1943. Masih bagus sama- banget ya, Kang? Masih bagus karena kan ini juga ada komunitasnya. Jadi mungkin ada yang nyimpen gitu loh dulu karena dia ada komunitasnya, jadi dia disimpenin juga rapih. Jadi masih bagus. Nah, kita lihat tuh. Ini masih dari Tuh zaman ini Belanda. masih zaman Belanda, uang untuk Indonesia. Uang Indonesia yang buatan Belanda ya berarti ya? Ini udah masuk ke Jepang. Nih Jepang nih. Oh, itu Jepang. Dan Japanese. Golden Jepang. Mata uang Indonesia pertama kali ini. Ini. Tuh Ibu Kartini gambarnya. Banyak kan? Rp5, Rp1. Ya ampun, lucu banget ya. Dan masih bagus loh. Sebenarnya yang suka koleksi siapa kamu emang? Ini yang suka koleksi itu sebenarnya kakak ipar aku. Jadi dia kayak kasih tahu aku gitu, ini tuh ada uang kuno nih. Terus aku kayak tertarik gitu. Tuh lihat tuh, mana pernah kita tahu Indonesia ada yang begini dulu? Kalau aku sih tahu, kan aku tinggal di zaman itu. Oh gitu. Udah Saya tua hidup. udah. Ya ampun, ini uang-uang kuno lucu. Ah ini gua ngalamin. Mana? Yang cepet. Tahun berapa? Tahun berapa itu lihat? 77. 77 udah SMA ya? 77 saya kebetulan udah jadi kepala sekolah. Oh, tua lagi. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nih, siapa yang punya uang monyet? Ah, gue punya nih yang dulu nih. Ih, ini mah masih ada kali. Emang udah nggak ada yang ini? Udah nggak ada. Oh maaf, saya selalu bayar pakai kartu kredit. Jadi pemirsa Akses yang mau untuk jadi kolektor uang bisa tahu juga ilmunya, ya. Yuk. Tapi ngomongin masalah uang, Iya. kemarin ketika berkarir sebagai penyanyi gitu ya, uangnya beli apa aja? Uangnya yang tadi kakak berantakin itu loh. Mobilnya, wih. Wih.
bisa beri sendiri lucu Beli kok. sendiri. Kok Terus- lucu? Ya lucu lah. Perjuangan itu kenapa perjuangan. jadi lucu? Perjuangan ya, perjuangan banget ya ngumpulin uang apa Kan segala tahu macam. ada yang nggak keluar kan uangnya. Ya, sedih kakak, tapi nggak apa-apa. Nanti Nggak kalau apa-apa, rezeki udah ada mana, hasilnya, Nanti ya. ada hasilnya sendiri. Kalau orang ngelihat, wah ini mantan personal Cherry Bell, pasti dipikirnya girly banget, pasti Girly. centil banget gitu. Semua yang berhubungan lo jangan kamarnya isinya semuanya warna pink gitu kan? Enggak deh. Nggak gitu, lu Aku orangnya nggak gitu. nggak suka warna pink, justru aku lebih suka warna hitam, putih, abu-abu. Oh iya? Susah kalau jadi artis itu banyak banget tuntutannya. Salah satunya juga adalah tuntutan untuk selalu ramah sama penggemar. Sementara kita tahu penggemar-penggemar terutama yang boy band gitu ya atau girl band itu kan masih yang unyu-unyu yang Iya, iya, iya. pernah dapat pengalaman yang lucu atau tidak terlupakan nggak sama penggemar? Paling Twee girl and twee boy. Tweeby, Tweeboy. Twee boy. Paling kalau misalnya kita lagi capek kan mereka nggak mau tahu tuh. Apalagi kalau acara pagi baru bangun. Baru bangun. Buh, Kak Feli ini. Ntar ya. Belajar untuk menghadapi fans akhirnya dari situ ya banyak ya. Dari situ, jadi mau nggak mau emang kerjaan kita kan di situ. Kita naik juga karena dia, dikenal sama orang juga karena dia pasti ngomongin kan. Jadi mau nggak mau emang fans itu adalah sebagian dari hidup kita dan kerjaan kita. Kalau bukan karena dia, siapa yang mau kasih semangat kita? Siapa yang mau datang ke lokasi syuting buat semangatin kita? Kadang mereka tuh ngasih kita makanan loh. Oh ya? Kakak jangan lupa makan ya, harus dikasih makanan gitu. Sedih deh. Baper Nggak ya? pernah ada yang kayak gitu ke aku. Kalian kayak kasih makan apa? Nggak ada gunanya lo semua benci. Nanti saya kasih makan. Oh iya, asik. Sekarang kita makan wafer deh. Karakternya di Cherry Bell tuh kan masing-masing kayak punya karakter berbeda. Ada yang bilang Feli karakternya yang manja. Bener nggak? Iya benar, manja. Soalnya kalau di rumah aku kan anak terakhir, jadi tukang perintah. Tukang kongkon. Tukang perintah terus disuruh nggak mau lagi. Udah nyuruh tapi disuruh nggak mau gitu. Terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak jadi deh gue. Nggak jadi apa? Pacaran nama lo? Iya. Nggak bisa apa-apa. Udah laku, sorry ya kak. Udah laku. Belum ya. Ini Cherry Bell banget nih. Iya dong. Cherry Bell. Love you. Berarti keluarga ketika kamu gabung di Cherry Bell dan padat banget kegiatannya, banyak kan di base camp apa segala macam, mereka keberatan nggak? Awalnya sih mungkin kayak kehilangan gitu. Jadi Apalagi kayak kan yang paling manja di rumah kan. biasa kan tukang suruh, kok sekarang udah nggak ada ya, tukangan juga kan, nggak ada yang disuruh-suruh. Nah, mereka bilangnya kangen padahal damai. Alhamdulillah. Nggak ada lagi dia di sini. Mereka tuh pesta-pesta loh. Wah, tumpengan. Tumpengan semuanya Feli udah nggak ada di sini. Ayo makan. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita. Gitu. Pas aku pulang semuanya langsung Ya, dibalik. kapan balik lagi ke base camp sih, lama banget di sininya. Tapi supportnya luar biasa dari keluarga. Iya pasti, kalau mami sih dulu karena aku lagi ribet kayak satu hari 3 kegiatan suka nelpon kan, nelponnya tuh nggak yang jam pas gitu, pas aku mau perform telepon, aduh ntar aja deh gitu. Tapi emang diteleponin setiap hari. Dikabarin setiap hari dan memang disupport banget. Alhamdulillah, bagus dong. Keluarga itu sebentar deh, kalau Feli ini anak berapa dari berapa bersaudara? Aku anak ketiga dari Anak ketiga dari ya, 3 bersaudara, dekat sama kakak-kakak. deket, kakak cowok sama kakak cewek. Lengkap kan? Dimanjain banget dong berarti. Mm-mm. Ponakan punya berapa? 2 Ih, lucu pasti ada nggak lucu-lucu. sebelahannya? Ada, ntar lihat ya, yang masih baby sama yang masih sekolah, yang satu lagi belum pulang. Udah kuliah belum? Dia. Kok nggak beda jauh sama saya dong ya? Masih TK dia. Soalnya kalau ponakan aku yang pertama udah mau lulus kuliah. Tapi kok omnya tuh belum ada. Belum ada apa? Apa maksudmu? Kita boleh ke atas gak sih, Pel? Mau Boleh, lihat boleh, dong boleh. ruangannya di atas, boleh ya? Di atas. Ayo, pemirsa eksis, kita lihat ke atas. Kita juga mau Yuk. lihat lagi dan mau tanya lagi seputar masalah koleksi uang-uang tadi yang kuno itu. Tertarik nggak? Ini bisa buat investasi juga. Bagus nih pasti. Investasi. Yuk, let's go. Ini uang emas. Nah ini uang emas, ini uang Raja Belanda yang pertama. Raja Belanda yang pertama waktu itu berasal dari Prancis, namanya Napoleon. Ini berapa nih harganya? Jadi harganya waktu itu saya beli sekitar Pemirsa eksis, satu yang tidak kita ketahui, ternyata
Kak Feli sudah memiliki seorang putri. Wow. Dia punya anak berusia 3 bulan. Wow. Kok bisa-bisanya lo nggak ngomong sama orang? Bisa-bisanya lo suka-suka lo. Bisa-bisanya lo suka-suka lo. Ini ada keponakannya. Itu ponakan aku. Jova. Hai Jova. Kok tahu sih namanya? Jova, aku udah kenalan tadi sama Jova. Oh. Jova nggak mau lihat aku banget. Hei, Jova, lihat deh cakep. Halo. Ketawa. Hai Jova. Jiwanya menyatu. Ini senyum-senyum. Jiwa keibuan. Oh, terus? Oh, ini juga ini lucu banget ya. Ini siapa namanya? Oh, ini bapaknya. Ini bapaknya. Hai Jova, ini lucu banget sih. Kamu ngurusin nggak ponakan? Ngurusin, ampun pagi-pagi belum bangun disuruh gendong. Bisa. Bisa dong. Coba. Coba ya. Coba 3 bulan Hai ya si Jova. Jova. Halo, itu Jova sama Ii ya. Maif. Tuh, dia palanya udah bisa Udah kuat gitu-gitu. gitu sih dia lehernya. Udah, dia pengen memang tuh. Tuh. Gak berani aku gendong Ii-nya aja ya. Patah lehernya ntar ya. Jangan dong. Papa Jova, namanya siapa Papa Jova? Saya Gusdi. Oh ini Mas Gusdi yang tadi yang Iya. koleksi itu juga, yang kolektor. Ini lagi megang apa nih? Nah, ini ada uang kunonya. Kamu kasih lihat. Ada 3 macam. Yang pertama yang seri berjalan yang biasa kita pakai. Biasa kita pakai buat transaksi, ini seri berjalan. Namanya seri berjalan. Ya, yang kedua serinya namanya spesimen. Spesimen. Spesimen ini uang contoh, nggak dikeluarkan. Oke, ini Yang berarti tidak ketiga, akan digunakan. Yang ketiga. Ini esai. Esai ini contoh desain yang nggak diedarkan. Jadi nggak jadi diproduksi Ini nih. nggak jadi produksi. Ini contohnya doang. Ini contohnya. Oke. Kok bisa dapet ya yang kayak gini? Ya. Dari mana sih? Nah, kebanyakan uang kita ini banyak diinvest oleh orang-orang di luar negeri. Saya dapatnya juga dari orang di luar negeri. Aduh. Kok malah jadi dari luar? Orang Indonesia emang nggak Ya. banyak yang suka dan nggak banyak yang nyimpen uang-uang lama. Belum banyak karena belum banyak yang tahu. Karena ini sebenarnya investasi yang benar-benar nggak dilihat orang. Karena Iya misalnya sih. dalam 1 tahun bisa 25 sampai 100%. Investasinya lumayan banget loh. Iya. Dan yang pasti sih nggak selalu sesuai dengan nominal yang tertera ya, berkali-kali lipat dari itu dong ya. Benar, tingkat kesulitannya, kelangkaannya bisa. Nah, gini, kalau misalnya kita mau nih untuk mulai koleksi uang kuno seperti ini, yang pertama kali kita harus lakukan apa? Hunting dulu. Cari informasinya dulu. Nah, di sebelah sana saya ada buku-bukunya. Coba lihat. Wah, ini nih buku-bukunya nih. Nih, ini adalah buku-buku yang membahas tentang uang Nusantara. Katalognya gitu. Katalognya. Wow. Ini katalog uang kuno Indonesia mulai dari tahun 1782 sampai dengan 2015. Jadi dalam buku ini ada semua gambarnya, ada semua harganya, ada semua informasinya. Mungkin ada yang palsu nggak sih? Ada yang palsu? Nah, justru di buku ini dikasih tahu bagaimana membedakan antara yang palsu dan yang asli. Wah, ini menarik banget loh. Iya, ampun ini yang dulu nih. Wah, keren ya. Mas, ini dari kapan mulai mengoleksi? Saya baru koleksi tahun 2006. Oke, ini ada beberapa contohnya, boleh kita lihat Ya, ini? iya boleh. Silakan Aku saya nggak jadi berani megang. babysitter dulu ya. Iya. Aku nggak berani megang. Contohnya ini uang cendrawasih 20.000. Uang ini beredar tahun 92 sampai dengan tahun 98. Setelah itu Bank Indonesia menarik peredarannya. Waktu itu harganya 1 gepok 2 juta rupiah. Tapi ada beberapa syaratnya, jadi kalau nanti Anda pemirsa Eksis ada yang mau juga ngoleksi uang, beberapa yang harus dijaga, misalnya nggak boleh terlipat, nggak boleh juga kena kotoran, atau ada tuh biasanya kan kita tangan suka berminyak gitu ya, terus nempel ada sidik jari, itu juga mengurangi nilainya ya? Benar, benar. Oke. Nah, ada lagi yang koin. Ini apa nih? Ini koin-koin yang Ini kok Indonesia nih? Bukan Kalau dong? ini koin Belanda yang beredar di Indonesia. Sempat ada di Indonesia juga Beredar ini? di Indonesia. Waduh. Jadi koin Belanda itu banyak dipakai di Indonesia semenjak Belanda masuk melalui perdagangan VOC tahun 1700-an, 1800-an mereka menampakkan Indonesia negara ini. Nah itu dipakai semua uang Belanda, termasuk uang ini. Oh tapi jangan di rumah gue dah. Buat kerokan kak. Ini uang emas. Nah ini uang emas, ini uang Raja Belanda yang pertama. Raja Belanda yang pertama waktu itu berasal dari Prancis, namanya Napoleon. Ini berapa nih harganya? Jadi harganya waktu itu saya beli sekitar 18 juta. 18 juta. Sekarang
Sekarang berapa? Ini saya baru beli, saya baru menang lelang ini baru 2 bulan yang lalu. Jadi saya belum tahu harganya sekarang berapa. Terus yang lain lagi ada mungkin? Lumayan kan 18 juta. Ini kenapa nih? Ini uang aluminium, gambarnya wayang. Dikeluarkan oleh Jepang. Oh, Kalau kita ngeliat aluminiumnya saja, nggak ada nilainya. Tapi uang ini sangat langka. ini berapa nih? Ini harganya 6 juta. Tapi keren banget ya. Pernah ngeliat Cherry Bell konser nggak, Mas? Pernah datang gitu nggak? Pernah sih sekali. Nggak mau gantiin dia di Cherry Bell? Nggak bisa ya? Nggak mau ya? Aku mau pada. Ini apa nih? Nah, ini bukan uncut. uang ya? Ini uang. Kok begitu bentuknya? Kita sebutnya uncut, uang yang memang belum dipotong. Lembaran. Iya, uncut ini uncut 2 lembar. Uncut 2 lembar. Ini uang revolusi. Uang revolusi zaman kemerdekaan. Jadi nilainya 100 rupiah. Ya ibarat katanya belum disunat lah ya. Belum dipotong kak. Spesimen. pengen mulai. Tapi gimana ya kalau kita mau mulai ya? Mungkin pemirsa Eksis juga bertanya-tanya gimana mau mulainya itu gimana dulu gitu. Cari dulu langsung nih beli aja apa? Gimana ya ke bank dulu? Nah, kita ada komoditinya. Kebetulan tanggal 14 dan 15 November ini kita mengadakan seminar lelang dan bursa di Museum Bank Indonesia di kota Jakarta Kota. Tuh datang aja langsung cari tahu. Iya, di situ ngumpul semua. Aduh, thank you banget ya. Terima kasih banyak loh Mas. Silakan kembali ngurusin Yova tuh. Iya. Jovanya lagi Mau acak-acak sebelah mana lagi kita? Kita mau mencari lagi kamar yang lain. Katanya dia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang rahasia. Yang belum pernah ditayangkan. Sesuatu. Mbak Syahrini, ayo silakan. Sesuatu Kita ya. kesana dulu yuk. Let's go. Bikinin gue lagu dong. Siapa? Gue beneran mau bikin single nih gue. Gue mau duet sama Feli. Oke. Gak boleh ya? Lu mah udah duet sama dia. Enggak, dia lagi Lagi saya solo. buatin project solo buat. Oh, ada solo. Kapan keluarnya? Di ruangan sebelah dia menyimpan bayi. Di sini ternyata ada ayahnya. Silakan masuk. Hei! Siapa kau? Ya, Ini siapa? Tanya dong. Kenapa dia yang rapet ya? Mario. Mario. Panjangannya dong tanya. Mario siapa? Teguh. Oh my god. Super. Mario. Kita berikan tepuk tangan buat Mario. Lu ada di kamarnya Feli tau-tau gila. Iya. Hari ini ada Datang ini. dari situ tadi yang. Enggak, pas lagi lihat uang, sini nggak enak ganggu. Panggilannya yang Oke, ini saatnya curhat di balik selimut. Yeay. Ayo sini Mario ikut. Semuanya masuk. Kita di balik selimut. Oh gitu. Boleh nggak kamu di sini? Ini nanti terjadi apa-apa. Oh my god. Biar yang terjadi apa-apa kita berdua. Oke, merapat. Sini. Ya. Kalian berapa lama udah pacaran? Berapa Ya, ya? jalan. Insya Allah dong. Insya Allah dong. Oh, kita mau jalan setahun. Baru. Paling bentar lagi juga makin langgeng. Oh, iya, iya, iya. Enggak, ceritanya gimana kok bisa kalian jadi dekat tuh gimana? Cowok dong kak, malu dong ceritanya. Awal dekatnya. Cherry Bell waktu itu lagi rekaman lagu terakhirnya mereka di studio sebelah. Terus ya udah saya nyanyi, tiba-tiba dipanggil sama waktu itu Charlie-nya Cibi. Kakak yang di dalam keluar dong gitu. Ternyata Feli bilang ke Charlie, itu yang gitu siapa sih, suaranya bagus gitu. Kenalan lah di situ pertama kali. Kenalan, dan awalnya memang nggak tahu nih ini modus atau enggak gitu ya. Cuman Feli waktu itu bilangnya, Kak, kita pengen punya banyak temen komposer. Supaya kalau kita one day perlu lagu atau apa, nggak usah lewat manajemen apa, kita kenal langsung. Selama ini kita nggak pernah kenal kan sama komposer lagu kita. Bilangnya gitu. Bisa loh. Jadi di add lah pet saya. Dia nge-add duluan. Dia nggak duluan. Hey, Nggak apa kan? Dibongkar nggak apa? bongkar aja bongkar. Terus sekitar 2 hari 3 hari kemudian, ini kemudian harinya saya tahu ternyata Feli ada curhat ke Charlie. Cher, kok semenjak di add tapi nggak ada kontak ya? Kata Charlie, ya kan lo yang nge-add, lo duluan dong atau gimana? Akhirnya dia ngechat, Kak main yuk gitu.
Udah ngajak main. Maksudnya bahasanya dia adalah main tuh Nongkrong yuk sama anak sambil cibi gitu. juga gitu. Anak gaul biasa, main yuk. Main Iya, yuk bro. kalau di era gue kagak ada. Bro jalannya gitu kan. Kan eranya lain, sama kakak lebih lain lagi. Oh, makasih banyak lo bongkar usia gua. Oke, jujur, lo sebagai anggota dari 3 komposer, lo biasa dengan lagu-lagu yang rumit apa segala macam, lo dengerin lagunya Cibi. Pendapat lo gimana? Jujur. Jujur ya, kebetulan ada beberapa lagu Cibi yang gue suka. Karena pencipta lagunya temen gue juga, Ben Minur, personil 3 komposer juga. Terus, tapi gue nggak pernah tahu ya selama ini kalau ternyata kan nyanyi bareng-bareng tuh. Kalau ternyata ada satu suara yang itu Feli gitu, sehingga begitu gue denger, oh ini suara dia, mau duet itulah awalnya. Karena gue Iya, perlu ciri suara itu khas. tuh saat itu. Ciri khas. Heeh, Suaranya ciri khas memang itu. menarik dia. Gitu. Gue ada lagu yang menurut gue suara ini cocok. Karena kan gue kadang feeling-feelingan dengan ada lagu yang cocoknya suara kayak gini. Jadi nggak ada sama sekali, awalnya nggak ada sama sekali mau deketin atau gimana, nggak ada. Mau ngajak Kalau- duet gitu. Gitu. Kalau feeling lo ke gue gimana? Gue sih, nih biasanya kan gini ya, biasanya gini Mbak. Biasanya kan kita suka sama orang, kita bawa ke keluarga kita. Keluarga kita suka apa enggak? Kalau ini gue belum deketin lo, nyokap gue udah suka duluan, jadi gue Nyokap namanya siapa? Tante Rina namanya. Tante Rina, terima kasih banyak ya. Ngefans banget, Boy. Aduh, I love you. Sama Mario dong nanti. Tenang, kalau nggak ada lo. Jadi pernah ada ngasih surprise katanya dia Oh iya. di hari ulang Oh tahun. iya, iya benar. Gimana? Gimana sih ceritanya? Ya, kan sih kalian tahu, Bu. Jadi waktu aku ulang tahun itu ada di satu acara musik. Dia bilang nanti kita launching lagunya di sini ya. Oh. Ternyata nggak jadi ceritanya. Dia bilang belum jadi nih masternya. Jadi aku emang udah datang ke situ. Ya udah aku nemenin temen aku aja. Ada Gigi di situ. Lagi host ya. Cik. Lagi nge-host. Jadi ya udah sama Gigi tiba-tiba ditarik ditutup mata aku. Terus Ternyata dia datang sama keluarga aku. Dia bawa keluarga aku. ngelamar. Enggak. Belum pacaran. Oh iya belum. Oh belum pacaran. Nembak Oh baru di nembak situ. di situ. Salah ya. Lucu banget. Terus langsung diterima. Kok lucu sih, so sweet. So sweet, langsung diterima. Murah nggak sih kalau langsung diterima? Murah banget emang. Oh, aku pikir-pikir dulu lah 5 menit. Ya. Tahu nggak lagu itu? Tahu lagu itu? Ini penciptanya loh. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Gimana suara gue? Bagus, Pak. Bagus lah orang penyanyi Khas ya? wedding kan. Punya ciri khas. Khasnya apa? Khas dalam. Ya kita disawer. Ya 2.000. Ya 4.000 ya lumayan lah. Gimana ceritanya Sedih dulu banget sih. jadi penyanyi wedding kan? Aku MC kan, MC. bukan bener-bener wedding. Tapi jujur bagus nggak suara gue? Bagus, Pak. Bagus. Kurangnya apa? Kurang latihan sih, Pak. Enggak kan pada dasarnya gini ya, kalau saya ketemu penyanyi setiap orang tuh bisa bernyanyi. Setiap orang tuh bisa bernyanyi, tinggal dia mau bernyanyi dengan baik atau enggak gitu aja. Tapi Bernyanyi setiap dengan orang baik. Yuk kita berdua sebagai sebagai Kita murid lagi di sini. coach. Jadi Coach, gimana? gimana, Coach? Latihannya apa kalau buat suara? Kalau buat Bukan suara, suara. yang pasti olahraga tuh juga harus ya. Ini kalau di luar yang musikalitas ya olahraga menunjang fisik Men, gitu. Lari. masih nanyain olahraga men. Lo nggak lihat otot gue nggak malu lo sama otot gue men. Malu sih, Pak. Men. Enggak tahu apa jangan jadi penyanyi, Pak. Jadi atlet aja. Yang paling simpel adalah sonisasi misalnya. Solmisasi itu gimana? Iya, saya kayak gitu. Do, mi, sol, mi, do, ya. Terus kan naik kunci. Kadang-kadang orang kan suka ada yang buta. Iya. Ada gitu kayak. Do mi sol mi do. Iya, sampai kita nanti akan tahu range vokal kita di mana. Karena beda-beda tuh setiap orang. Range vokal gue dong, cariin dong dari mana sampai mana? Kalau gue lihat sih lu dari bariton ke tenor ya. Coba. Aku nggak apa dari Oh, Maafkan
mencintaimu walau hanya sekejap, Feli. Oh, so sweet banget. Tahu kan apa yang Sekarang kalian berdua duet dong. lagu apa? Lagu kita kan? Lagu kalian berdua dong. Jadi kalian tuh punya single. Iya, single duet. Tapi kita udah nggak single ya. Kalian udah nggak single, tapi punya single. Judulnya Berjanji Setia. Berjanji setia. Refnya aja ya. 1, 2. Ku akan mencintaimu Apapun kekuranganmu, dalam bahagia dan duka, berjanji setia, tak akan pernah berpisah, selamanya kita berdua. Dengarlah kasihku, aku mencintaimu. Lagunya bagus banget. Aku suka lagunya. Bikinin gue lagu dong. Gue Siapa? beneran mau bikin single nih gue. Gue mau duet sama Feli. Oke. Gak boleh ya? Lu mah udah duet sama dia. Enggak, dia lagi Lagi saya solo. buatin project solo buat Oh, ada solo. Kapan keluarnya nih? bulan depan akan jadi soundtrack juga. Oke. Kita sebelum pamit kasih harapannya dong buat kalian ke Udah depannya mau apa? pamit. Udah. Ini kan eksis nama acaranya. Waktunya habis. Kalau nggak habis ekstra namanya. Bagus, betul. Harapannya Feli untuk kehidupan, untuk karir, untuk hubungan semuanya deh apa? Pastinya semuanya harus makin baik lagi. Karena kan manusia nggak ada yang sempurna, tapi mendekati sempurna boleh dong gitu. Jadi ya pokoknya yang baik-baik aja. Kang Mario. Ya harapannya sih yang pertama ya untuk Feli semoga karirnya lebih baik. Amin. Terus proyeknya berjalan semua. Kalau buat saya pribadi dan hubungan dengan Feli ya semoga langgeng kita menuju ke nikahan. Buat Indra sehat-sehat, terus berjaya ya karena multi talent kan. Kalau untuk semua kru eksis semoga naik gaji. Hey, Yang lagi ulang tahun. Ini lagi ulang tahun. namanya siapa kamu? Kamu namanya siapa sayang? Jovanka. Dia pakai bahasa Inggris bisa. Hai Jovanka, how old are you? How old are you? How old are you? Umurnya berapa? 4. Ngomong. 4. Ini sini sama aku yuk, sini yuk. She's ashamed with strangers. Ini kakaknya yang tadi. Ini kakaknya yang baby. Oh, kakaknya Jova. Sini. Yuk. Kita foto-foto dulu yuk. Mau foto-foto ikut ya? Ikut ya. Asik. Yuk kita foto yuk. Di sini pakai ini. Nah, Selfie. selfie dulu dong. Emang bisa? Bisa dong. Ayo. Ini belum eksis atau sibuk banget jadwalnya ya? Udah banyak dong. Udah lumayan banyak tuh. Lihat. Udah ganti album ya katanya. Udah. Berapa kali? 300 kali. Wow. Mulai ngarang. Tuh. Kenal nggak? Ya, silakan dipilih salah satu kita taruh di sini. Iki ada kamu tuh. Sangka lihat tuh. Iya, lucu banget, cantik paling depan tuh. Ya, Feli dan Mario eksis di Global TV. Terima kasih. Terima kasih juga. Hai. Nah, ini aku mau ngasih kenang-kenangan nih. Asik. Akhirnya. Sertifikat ya? Jadi uang seri bunga tahun 1959 Rp100 disertifikasi oleh Paper Money Guarantee dari USA. Ini buat aku beneran. Iya, Tom. Terima kasih banyak. Thank you banget ya. Kok terima kasih banyak loh. Aduh, terima kasih banyak keluarganya Feli, Mario. Terima kasih banyak. Jovanka, makasih ya. Ini kita juga punya kenang-kenangan. Boleh, tolong diambil sendiri deh. Anggap aja rumah sendiri ya. Anggap aja rumah sendiri. Ini dia kenang-kenangan buat kalian. Terima kasih. Oh, depan belakang. Depan belakang dong. Cakep. Terima kasih. Pokoknya sukses selalu. Ngomong-ngomong buat kita pakai keluarga. kacamata tiga-tiganya ya. Oh iya. Kita trio kacamata kalau begitu. Terima kasih ya sayang ya. Iya. Jangan lupa saksikan terus Eksis di Global TV seru. Eksis tangannya begini. Eksis, makin eksis, makin hits.